Halo Sobat Pilin, hari ini kita akan belajar tentang materi dan contoh soal pembahasan ya. Yuk kita kupas materi pembelajaran tentang bab energi bersama-sama. Semoga bisa memperdalam pemahaman Sobat ya. Yang pertama, yuk kita cari tahu tentang apa sih konsep energi itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah energi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi? Coba kalian renungkan, apa yang kalian rasakan setelah mengayuh sepeda di jalan tanjakan? Pasti merasa lelah, bukan? Mengapa hal tersebut terjadi? Sebab energi kita saat mengayuh sepeda akan berkurang. Kemudian, coba kalian pikirkan, energi apa yang tersimpan pada buah kelapa yang berada di atas pohon? Nah, buah kelapa yang masih di atas pohon tidak memiliki energi, karena buah kelapa tersebut diam dan tidak bergerak. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian dari energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah usaha atau kerja. Benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang mampu melakukan sebuah usaha. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar energi atau tenaga yang merupakan suatu besaran turunan yang memiliki satuan joule, biasa disimbolkan dengan huruf J. Nah, energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya, maka akan keluar sejumlah energi, dan peristiwa tersebut disebut eksotermik. Sebaliknya, jika energi materi sebelum perubahan lebih kecil dari sesudahnya, maka akan diserap sejumlah energi, dan peristiwa itu disebut endotermik. Nah, energi sendiri memiliki sumber, yaitu contohnya energi panas bisa berasal dari matahari, api, ataupun nyala lilin. Hal yang sudah tidak asing di telinga kita yaitu matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan di bumi. Dari cahaya matahari akan berubah menjadi sebuah energi cahaya yang mampu membuat makanan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, atau biasa disebut dengan fotosintesis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Terdapat hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan energi bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Terdapat dua macam bentuk energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kedua energi tersebut merupakan energi mekanik. Yuk Sobat Pilin, sekarang kita beralih ke contoh bentuk-bentuk energi. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Sebuah benda yang bermassa yang diam pada permukaan licin atau tanpa gesekan, ketika gaya konstan diberikan selama menempuh jarak, benda akan bergerak pada percepatan yang sama sampai mencapai kecepatan akhir. Usaha yang dilakukan pada benda seluruhnya akan diubah menjadi energi kinetik benda. Nah, energi kinetik ini memiliki rumus setengah M kali V kuadrat. M sendiri merupakan benda yang bermassa, dan V merupakan kecepatan akhir. Untuk implementasinya, kita bisa menerapkan pada contoh soal berikut. Energi kinetik suatu benda yang bergerak 400 Joule, jika massanya 2 kg, kecepatan benda tersebut ialah. Nah, kita dapat memulainya dengan cara yaitu diketahui energi kinetik sebesar 400 Joule, massa sebesar 2 kg, kemudian ditanyakan kecepatan benda atau V. Nah, kita tinggal memasukkan pada rumus energi kinetik, karena diketahui energi kinetik dan massanya, maka kita dapat mencari V-nya, seperti yang terpapar pada slide berikut. Kemudian didapatkan hasil yaitu 20 meter per second. Jawabannya yaitu berarti di poin huruf A. Nah, yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Besarnya energi potensial ini bergantung pada massa dan ketinggian. Rumus dari energi potensial atau EP yaitu M kali G kali H. M sendiri merupakan massa materi, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian dari bumi.
Contoh soalnya yaitu sebuah benda yang masanya 2 kilo dilempar ke atas sampai ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second, maka energi potensial benda tersebut ialah. Nah, kita dapat memasukkan rumus dari energi potensial karena telah diketahui M sama dengan 2 kilo, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan H sebesar 20 meter, maka EP 2 dikali 10 dikali 20 sehingga didapatkan 400 Joule, yaitu di poin huruf D. Yang ketiga yaitu contohnya energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah energi dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik sebagai energi total dari suatu benda bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan namun dapat berubah wujud. Sehingga berlaku sebuah hukum kekekalan energi yang dirumuskan EM sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP sendiri merupakan energi potensial dan EK merupakan energi kinetik. Contoh soalnya yaitu sebuah pesawat terbang yang masanya 4000 kg bergerak dengan kecepatan 150 meter per second pada ketinggian 200 meter. Besar energi mekanik pesawat tersebut ialah. Dari contoh soal tersebut dapat diketahui bahwa M sama dengan 4000 kilo, V atau kecepatan sebesar 150 meter per second, H atau ketinggian sama dengan 200 meter, dan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Sehingga untuk EM sama dengan EP plus EK. Kita masukkan dulu EP energi potensial yaitu MGH 4000 dikali 10 dikali 200, kemudian ditambahkan dengan EK atau energi kinetik setengah dikali M kali V kuadrat atau setengah dikali 4000 dikali 150 kuadrat. Nah, kemudian dilakukan operasi perhitungan, perkalian, dan penjumlahan seperti biasa sehingga didapatkan hasil yaitu 53 Joule atau 5,3 dikali 10 pangkat 7 Joule, yaitu di poin huruf C. Nah, sampai di sini dulu ya sobat pembahasan tentang bab energi. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan jangan lupa untuk